Itu detik-detik pada saat mereka bisa menginjak kembali tanah yang bukan Sulu. Itu tadi tampaknya Anda sendiri cukup emosional pada saat itu terjadi. Iya, sangat emosional karena sudah diingatkan oleh militer Filipina bahwa kami hanya bisa mengambil gambar di beberapa meter dari landasan. Tapi saya tidak bisa menahan diri karena kenapa? Saya pernah merasakan ada di Sulu beberapa jam dengan merasa begitu takut. Apalagi mereka yang 35 hari yang tidak pernah di bawah sandra begitu, tidak pernah melihat matahari. Tanpa kepastian akan Tanpa bebas. kepastian mereka akan bebas. Makanya kenapa ketika deru mesin dua helikopter datang dari jauh, saya langsung meminta juru kamera Dimas Baskoro, kita siap, kita harus masuk ke landasan untuk bisa menyapa mereka dan berada dekat dengan mereka. Makanya mereka bingung melihat mungkin ada seseorang yang berteriak-teriak, kita pulang ke Indonesia. Saya gunakan kata pulang karena ya iya, kita harus pulang ke tanah air, bukan kembali ke tanah air karena saya tahu betul keluarganya pasti menanti dalam ketidakpastian. Kita proses negosiasi juga dilaksanakan secara tertutup tentunya untuk menjaga segala sesuatunya supaya tidak bocor dan malah justru akan mengganggu proses pembebasan. Dan syukurlah pemerintah kedua negara baik Filipina maupun Indonesia menutup diri untuk membayar uang tebusan dan tapi membuka segala opsi untuk melakukan pembebasan dengan negosiasi informal maupun dengan negosiasi formal dan akhirnya berbuah hasil. Itu tadi tampaknya masih dihalangi untuk berbicara dengan para ABK, tapi tampaknya punya kesempatan akhirnya berbicara dengan mereka. Apa yang mereka katakan? Ya, setelah mereka medical check up, dinyatakan sehat, saya punya kesempatan beberapa menit sebenarnya untuk menanyakan ke mereka sebelum kembali ke Indonesia. Saya tanyakan bagaimana keadaan di sana, mereka bagaimana selama 35 hari. Dan ternyata mereka menceritakan itu, mereka tidak pernah tahu pergantian hari, mereka di bawah terus-menerus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan transfer yang saya katakan tadi, transfer dari satu faksi ke faksi yang lain itu terus dilakukan karena militer Filipina kan berusaha untuk menerobos masuk ke tempat-tempat persembunyian termasuk untuk mencari para sandera ketika dideteksi. Mereka terus berlari di bawah untuk naik gunung jalan kaki, bayangkan. Naik gunung, hutan, melewati hutan. Jadi akhirnya mereka ya harus mengikuti pola para penyandra untuk bagaimana mereka melarikan diri dan akhirnya sebenarnya tanggal 30 ya, sebelum tanggal 1 Mei pembebasan, kami memang sudah mendengar informasi bahwa mereka sudah berada di Indanan. Dan informasi ini semuanya didapatkan dari intelijen kita? Saya tidak bisa mengatakan bahwa ada satu pihak atau beberapa pihak yang bekerja ya. Intelijen Filipina juga bekerja begitu keras bekerja sama dengan intelijen kita, kemudian ada dari KBRI, dari banyak pihak, dan kemudian kan seperti dikatakan oleh Presiden juga Ibu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bahwa atas bantuan dari Moro National Liberation Front. Jadi semacam kelompok separatis dulu dibentuk tahun 1969 di Filipina Selatan, mereka hendak meminta untuk mendirikan sebuah negara Muslim. Dan kemudian pada tahun 1991 Abdul Rajak Janjalani, pemimpin pertama dari Abu Sayyaf, memisahkan diri. Logika sederhana yang digambarkan oleh tim negosiator kepada saya tanpa harus menjelaskan ini secara sejarahnya ribet, begitu ya dari awal. Mereka hanya bilang begini, MNLF itu sebagai organisasi tertua, tokoh-tokohnya tentu menjadi ayah bagi kelompok-kelompok pimpinan-pimpinan faksi Abu Sayyaf. Tidak mungkin perkataan seorang ayah tidak akan didengarkan oleh sang anak. Oleh karena itu penetrasi sebenarnya proses negosiasi dilakukan melalui tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh MNLF yang kemudian berbuah hasil dengan dikembalikannya 10 ABK kita dan kita berharap 4 lainnya juga bisa ikut dengan cara yang sama, dengan negosiasi yang sama dan optimisme itu kita rasakan karena toh kita sudah berhasil di 10 ABK. Baik, kita lihat sebentar ada potret Christian bersama dengan para ABK. Ini yang di mana nih, Christian? Ini sudah selesai medical check up. Saya ngobrol dengan Wawan Saputra yang memakai baju merah. Dia menceritakan bagaimana proses selama 35 hari. Ternyata mereka setelah mereka ditangkap atau dibajak kapalnya di perairan dekat Tawi-Tawi antara dekat betul dengan Kalimantan sebenarnya dan juga Malaysia. Kemudian mereka dibawa ke kepulauan terdekat. Daratan terdekat yaitu Provinsi Tawi-Tawi, namun tidak lama di Provinsi Tawi-Tawi karena mungkin hanya sehari, kata Wawan. Karena memang dari yang kami dapatkan informasi di sana, Provinsi Tawi-Tawi memang juga menjadi basis kuat mereka, tapi tidak sekuat Sulu. Itulah kenapa selalu pola mereka adalah menculik di Sulu, banyak wilayah pun di perairan dan kemudian dibawa ke Sulu. Karena memang Tawi-Tawi mereka jaringannya tidak terlalu kuat, sistem kekerabatan mereka dengan penduduk lokal juga tidak kuat, akhirnya pasti informasi akan cepat bocor begitu, akhirnya mereka dibawa lagi ke Sulu. Nah, selama penyanderaan memang tidak
ada penyiksaan seperti yang diungkapkan oleh ABK, tapi bagaimana dengan pakaian digunakan, apa masih sama? Anda melihat ada mungkin perubahan dari pakaian dan sebagainya Ada ketika mereka barang-barang disandera atau yang mungkin Mereka bawa, katakan bahwa barang-barang mereka sebenarnya setiba mereka dibajak dan mereka pindah ke speedboat, mereka sebenarnya barang-barangnya dikurangi. Tentu karena mereka pakai speedboat. cuma mereka boleh diizinkan bawa barang-barang begitu Jadi ya? hanya ada pakaian yang melekat di mereka, kemudian tiba di Tawi-Tawi belum beri pakaian, tapi ketika di Sulu pakaian itu berasal dari para penyandra. Jadi setiap kelompok yang dari satu kelompok yang lain ya diberikan baju begitu. Jadi nasib mereka dan perlakuannya akan tergantung pada transfer kepada faksi-faksi di sana di setiap wilayah. Oke, jadi ya itu tadi bahwa kita lihat bagaimana suasana yang mencekam di Sulu dan itu mempengaruhi sekali bagaimana Christian pada saat melihat ke-10 ABK yang dibebaskan. Betul, saya begitu emosional kita pulang ke Indonesia. Ini adalah liputan pertama di daerah zona Konflik, berbahaya, betul. zona konflik. Gimana Fris, sebagai reporter? Sebagai reporter tentu kita sudah wajib ya untuk meriset sebanyak mungkin sebelum tiba ke Filipina. Namun banyak hal kemudian Di luar yang harus dipelajari lebih dulu. Ternyata kita harus memahami mereka, memahami sejarah panjang dari kenapa mereka bisa begitu. Jadi kita tidak bisa melihat ini sebagai bentuk penyanderaan semata, tapi ya seperti terjadi di Indonesia. Pemerintah ketika satu daerah berada jauh dari pemerintah pusat, maka semakin tertinggal daerah tersebut dan kemudian akumulasi dari protes mereka adalah bentuk protes yang kemudian bisa jadi dalam bentuk kriminalitas, dalam paling ekstrim adalah meminta Kelompok-kelompok memisahkan begitu diri ya? dari sebuah negara. Namun kemudian saat sampai ke Sulu, Anda tahu sampai di Sulu di pelabuhannya begitu menyengat bau pantai, di sana tidak mungkin Anda akan berpapasan dengan mobil selain mobil militer. Bajai adalah yang mengantarkan saya dari pelabuhan menuju kantor polisi. Dengan kata-kata yang begitu pendek, saya katakan police office untuk menghindari aksen saya diketahui bukan sebagai Karena kita nggak orang tahu, bisa saja supir bajainya pun membelokkan ke Nah ini ya, ada wilayah tadi sempat lain, kita betul. melihat ya kendaraan seperti bajai tadi, kendaraan kecil yang digunakan di Pulau Sulu ini. Dan memang jauh dari perkembangan zaman, maksud saya tidak ada bangunan-bangunan besar di situ, bangunan tinggi dan masih banyak pohon-pohon tinggi di Betul, Sulu kalau ini. semakin kita masuk ke dalam ini kan sebenarnya adalah masih diizinkannya di perbatasan begitu, di perbatasan menuju Patikul. Ketika itu saya mendapatkan informasi bahwa memang 10 warga negara kita sebenarnya ada di Patikul itu. Kenapa saya berani memaksa dan memohon untuk saya bisa harus dapat gambar Patikul? Gara-gara ya saya mendapatkan informasi itu sebenarnya. Mereka di sana ya. Dan bagaimana dengan 4 ABK lainnya? kami harus berhenti terakhir di sebelum Barangay. pulang ke Indonesia, ada informasi terbaru? 4 ABK lainnya juga seperti dikatakan oleh Menteri Luar Negeri bahwa by minute juga dengan pola komunikasi dan jaringan yang sudah terbuka di proses negosiasi untuk 10 ABK juga diketahui minute by minute bagaimana keadaan mereka. Kita harapkan tentu dengan optimisme, dengan jaringan Jadi dan terus komunikasi yang terpantau sangat begitu ya baik, kondisi mereka termasuk juga kami media diperingatkan oleh atau dihimbau oleh tim negosiator untuk tidak mengangkat ini begitu besar atau mengekspos ini secara luas proses negosiasi ini, dan itu sebagai bagian dari tim liputan Kompas TV untuk menjaga semua ini aman, nyaman dan Sampai kepada pemirsa kita di kemudian sini ya. momen saya teriak-teriak kita pulang ke Indonesia kemudian bisa terjadi tanggal 1 Mei. Kita harapkan di hari dalam waktu dekat juga 4 warga negara lain Amin. Bisa Setuju. terbebaskan juga. Terima kasih Christian Terima kasih, Gri. Christian. Dan salam buat Dimas Baskoro yang juga bersama-sama bertugas waktu itu di Filipina. Ini pengalaman yang besar, pengalaman yang kemudian menghasilkan liputan yang luar biasa eksklusif untuk Kompas TV, ditayangkan detik-detik bagaimana Christian berada di Filipina, di Sulu terutama, dan kemudian pembebasan ABK kita.